dibandingkan Tuhan orang Islam. Oh begitu. Gitu doang sih. Kehebatan. Kehebatan itu dalam pengertian bagaimana? Ya kan namanya Tuhan itu harus ada kerajaan. Kan kalau di Islam itu kan ada al-mulk, artinya kan kerajaan. Jadi raja di atas raja. Raja di atas segala raja. Ya, baik. Raja di atas segala raja, tidak ada sekutu yang berhak disembah selain Allah. Baik, baik. Baik, berarti sebelumnya sudah pernah membaca Al-Quran, sebelumnya sudah baca sampai selesai, Bible juga sudah baca sampai selesai? Ya saya kalau ngaji ya baca Quran, pertama Iqra, terus Quran. Tapi tidak baca artinya? Ya ada sedikit yang saya pahami gitu. Sedikit, pantas masih Islam. Ya. Baik, jadi masalah kehebatan ya gini. Jadi kalau kita membaca Bible dan juga membaca Al-Quran, keduanya itu sama-sama mengklaim bahwa dia raja segala raja. Di dalam Bible, Tuhan itu raja segala raja. Di dalam Al-Quran juga sama seperti itu. Malikin Nas, rajanya manusia. Itu sama-sama mengklaim. Betul? Ya itu menurut Islam surat apa ya, An-Nas. Iya. Menurut Bible pun di situ juga raja segala raja. Menurut Quran pun raja segala raja. Cuman saya mau tanya nih, sepanjang Muhammad hidup yang mengaku-ngaku dia adalah utusan Allah, pernahkah sekali saja Muhammad melakukan mujizat? Ya karena Muhammad itu kan nabi, dia itu kan hanya ciptaan. Jadi kalau Allah tidak mengkehendaki dia mempunyai mujizat, ya dia tidak mempunyai apa-apa. Nah, sedangkan kita itu kalau ingin ya membedakan mana nabi, mana nabi-nabian, itu kan ada tandanya. Karena begini loh, nggak mungkin semua orang itu cuma ngaku-ngaku doang. Karena kalau hanya ngaku, semua orang bisa. Saya bisa ngaku jadi nabi. Si Udin bisa ngaku nabi. Si Tono bisa ngaku nabi. Semua bisa jadi ngaku nabi. Tapi nabi itu kan ada tanda kenabiannya. Yaitu berupa mujizat atau tanda ajaib. Musa punya tanda ajaib. Ya kan? Kemudian siapa? Nabi-nabi punya tanda ajaib. Nah, tadi kamu kesini datang mau bertanya tentang kehebatan Tuhannya orang Kristen dengan kehebatan Tuhannya orang Islam. Nah, kita mulai dulu dari yang Islam. Coba, saya pengen tahu apa tanda kenabian Muhammad. Tanda ajaib bahwa Muhammad itu berupa nabi. Seorang nabi. Tahu nggak kalau bulan Rajab itu Rajab. Kalau dia kan memperingati Rajab itu karena dia Nabi Muhammad itu pernah ditaikan ke 7 lapis langit pada bulan Rajab. Jadi tanda kenabian Muhammad bilang ada 7 lapis langit. Ya, kayak legit doang, kayak legit itu legit. Kalau di Islam itu kan suka merayakan Isra Miraj yang itu memperingati Isra-nya Nabi Muhammad. Oh, jadi tanda kenabian Muhammad dia Isra Miraj. Iya. Siapa saksinya dia Isra Miraj? Ya dia dinaikkan ke langit ketujuh. Iya, pertanyaan saya, saksinya siapa? Satu orang saksi yang melihat Muhammad Isra Mi'raj. Ya malaikat. Masa mujizat saksinya malaikat? Begini loh, Kak Karlina. Namanya mujizat atau tanda kenabian itu harus didemonstrasikan di depan banyak orang supaya orang-orang percaya. Betul? Contoh, saya kasih contoh. Ketika Musa melakukan mujizat, misal mujizat apa yang dilakukan Musa? Misalnya membelah laut Teberau di hadapan orang-orang banyak supaya orang-orang percaya bahwa Musa itu diutus. Betul? Nah Muhammad tanda kenabiannya Isra Mi'raj, yang saksi nggak ada, ini gimana? Lagi pula begini, coba ya
Kita main logika nih. Menurut surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, malaikat naik menghadap Allah dalam satu hari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Tahu ayat itu? Tahu. Oke. Kalau malaikat membawa Muhammad naik menghadap Allah selama satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, berarti sampai hari ini harusnya Muhammad belum pulang. Karena perjalanan yang ditempuh Muhammad itu memang sehari memang. Dalam waktunya malaikat. Dimensinya malaikat. Tetapi di bumi 50.000 tahun. Berarti kepulangan Muhammad, waktu Muhammad pulang, sahabat-sahabat Muhammad, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, semuanya sudah jadi fosil. Gimana? Tapi di sini di dalam surat Al-Baqarah menunjukkan surat Al-Baqarah ayat 225 bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang mengurus makhluknya dengan tidak mengantuk dan tidak tidur. Hanya Allah lah yang memberikan syafaat dari sisinya tanpa izin Allah. Iya, itu kan klaim-klaim. Di dalam Bible juga ada seperti itu. Itu semua klaim gitu loh. Maksudnya contoh nyatanya itu kan dibuktikan. Dibuktikan dengan bagaimana dia melakukan mujizat. Dengan perantaraan nabinya maupun langsung, betul? Iya, maksud saya itu mau nanyanya masalah keesaan Tuhan orang Kristen keesaan itu. lah. Aduh, ini yang mana sih? Tadi katanya kita membahas mengenai apa hebatnya. Nah, lalu kita membahas mengenai mujizat. Muhammad tidak punya mujizat. Satu-satunya mujizat Muhammad itu, dia memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu mujizat Muhammad. Bahwa dia sanggup menggauli istri-istrinya dalam satu malam. Ada ayatnya, tapi di Al-Quran nggak ada tuh. Nggak pernah baca seksual Nabi Muhammad tentang seksual. Kan saya bilang alasan kamu masih Islam, Karlina, karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Saya sudah sering bilang loh, kalau kamu mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, satu malam aja, coba kamu nyimak sini dong, kamu ngeliatin apa sih? Gini Lina, kalau kamu sungguh-sungguh, iya, kamu kan tadi saya tanya, ketika kamu ngaji Lina, pernahkah kamu membaca artinya? Kamu bilang saya cuma bacanya sedikit artinya, betul? Iya, itu surat Al-Fatihah. Oke. Al-Ikhlas yang arti-artinya. Surat Falaq. Ya, makanya gini saya tanya, berapa persen kamu baca Al-Quran itu kamu baca artinya? Ya, sebenarnya nggak perlu dengan artinya, kan, karena Al-Quran itu. Makanya saya bilang, alasan orang Islam itu tidak mengerti isi Al-Quran, karena ketika mereka baca Al-Quran, mereka tidak baca artinya itu apa. Ya, saya pernah baca dalam Al-Quran bahwa diharamkan memakan B2. Tapi kan di mana dalam